hina sakata ahlu haqqin 'alal batil tawahhama ahlul batil annahum 'ala haqqin. Ketika orang yang berada di dalam kebenaran berdiam diri ketika melihat kebatilan, maka orang yang berbuat batil akan menganggap bahwa kebatilan yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran. Kitab ini disebut dengan kitab Al-Kabair, yang berarti dosa-dosa besar, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan di mana di awal kitab Imam Az-Zahabi menulis sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaghdab wa innal mu'mina yaghdab wa ghayratullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallahu alaihi. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan sesungguhnya orang-orang beriman juga cemburu, dan kecemburuan Allah itu ayatiyal mu'minu ma harramallahu alaihi, ketika orang beriman melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Oleh sebab itu maka perlu bagi kita untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan Allah cemburu terhadap kita. Dan di dalam muqaddimah kitab, Imam Az-Zahabi mengurai terlebih dahulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan di dalam Al-Quran kepada orang-orang beriman yang mampu menjaga dirinya dari dosa-dosa besar. Bahwa Allah akan mengampuni perbuatan-perbuatan dosa-dosa kecilnya. Jadi di awal disebutkan sesungguhnya Allah cemburu, orang beriman cemburu. Kecemburuan Allah itu ketika orang-orang beriman melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Dari serangkaian perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dikategorikan perbuatan dosa besar, ada yang dikategorikan perbuatan dosa kecil. Jadi di awal disebutkan bahwa segala bentuk perbuatan haram jika dilakukan itu akan menjadi kecemburuan Allah. Namun di muqaddimah kitab ini Imam Az-Zahabi menguraikan bahwasanya Allah memberikan jaminan akan mengampuni perbuatan-perbuatan dosa kecil sepanjang orang-orang beriman itu mampu menjaga dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Didasari dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikutip di dalam muqaddimah kitab ini. Yang pertama ada di dalam surah An-Nisa, kemudian ada di dalam surah Asy-Syura, kemudian ada di dalam surah An-Najm. Namun untuk menghemat waktu, maka salah satunya saja yang saya sebutkan itu termaktub di dalam surah An-Nisa ayat 31. Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar, ma tunhauna, apa yang dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan ampuni dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Kalau di dalam footnote kitab ini
kalau kitab Al-Kabair dengan penerbit Darul Kutub Islamiyah Jakarta, maka dijelaskan di dalam footnote-nya bahwa kata sayyi'at itu adalah salah satu diksi yang dipakai oleh Al-Quran atau oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran untuk menyebutkan dosa-dosa kecil. Maka di dalam kitab ini disebutkan di dalam footnote-nya itu asyaratil ayatu ala anna hunaka dhunuban saghiratan yusammiha al-Qur'anu ahyanan bis-sayyi'at wa ahyanan ukhra bis-saghair wa thalithatan bil-'asyan wa rabi'atan bil-lamam. Ayat ini memberikan isyarat bahwasanya di sana ada dosa-dosa kecil di mana Al-Qur'an itu terkadang menamakannya dengan as-sayyi'at dan terkadang di tempat yang lain menamakannya dengan as-saghair dan terkadang disebut dengan al-asyan dan juga terkadang disebut dengan al-lamam. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih mampu menjaga diri dari meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa besar, maka untuk perbuatan-perbuatan dosa kecil akan diampuni, ditolerir, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan apa yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Kemudian Imam Az-Zahabi menguatkan argumentasinya di dalam muqaddimah ini dengan mengutip sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan selain mereka berdua. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, salat Jumat menuju salat Jumat berikutnya, Ramadan menuju Ramadan berikutnya, itu penggugur terhadap di antaranya apabila dosa-dosa besar mampu dijauhi. Jadi secara tegas di berbagai riwayat itu disebutkan bahwasanya ketika kita melakukan satu bentuk aktivitas kebaikan atau melakukan ibadah atau melakukan ketaatan, maka segala macam bentuk kebaikan, ibadah maupun ketaatan itu otomatis akan menggugurkan juga dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Sama seperti kalau misalnya di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Man qama Ramadhana ila akhir. Man qama lailatul qadar ila akhir dan seterusnya. Jadi ketika seseorang sholat di malam Ramadan, maksudnya adalah qiyam Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan, mendirikan sholat qiyam di malam Lailatul Qadar, maka di dalam hadis itu disebutkan bahwa akan menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Para ulama menyebut dosa-dosa kecil. Begitu juga dengan amalan yang lain seperti sholat yang kita lakukan, apakah sholat sunnah atau sholat wajib. Rasulullah mengilustrasikan bahwasanya orang yang mendirikan sholat itu, maka ketika dia mendirikan sholat, di saat dia ruku, dosanya diletakkan di atas pundaknya. Jadi ketika ruku berguguran berjatuhan dosanya. Ketika dia sujud, maka akan semakin berguguran pula dosa-dosa. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah menggambarkan dosa-dosa itu ibarat dedaunan kering yang berada di sebuah ranting, yang ketika ranting itu diguncang maka dedaunan itu akan berguguran. Jadi semakin sering orang mengguncangnya, maka akan semakin banyak dedaunan yang berguguran. Guncangan itu disebut dengan sholat yang kita lakukan. Jadi sholat itu salah satu di antara fadilahnya, keutamaannya adalah menggugurkan dosa. Begitu juga dengan berwudu. Ketika orang berwudu, maka seiring dengan tetesan air wudu yang jatuh dari basuhan anggota wudu tadi, berguguran juga dosa-dosanya. Dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil? Maka para ulama menyebutnya dengan dosa-dosa kecil. Secara eksplisit disebutkan di dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wa asmi'as sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan-perbuatan baik, maka perbuatan-perbuatan baik akan menggugurkan perbuatan-perbuatan buruk. Maksudnya apa? Dosa-dosa kecil. Jadi maka Imam Az-Zahabi di dalam muqaddimah itu
menegaskan bahwa berdasarkan data-data ini, berdasarkan dalil-dalil ini, bagaimana dosa kecil dapat digugurkan dengan amal, dan itu disyaratkan bahwasanya kita mampu menjaga diri dari perbuatan dosa besar. Perlu kiranya kita mengetahui, mencermati apa saja bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa-dosa besar. Untuk apa? Likai yajtanibahal muslimun, agar orang-orang muslim mampu menjaga diri dari perbuatan dosa besar. Harapannya jika ia mampu melakukan perbuatan dosa besar, maka perbuatan dosa kecil akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama berbeda pendapat terkait kategorisasi mana perbuatan-perbuatan yang disebut dengan dosa besar. Sebahagian ulama menyebutkan bahwa dosa besar hanya ada 7 kategori. Mereka berdalil dengan menggunakan hadis Rasulullah Muhammad SAW, di mana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ijtanibus sab'a al-mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa-dosa besar. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan apa saja 7 dosa-dosa besar itu? Asyirku billah was-sihar wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklu malil yatim wa aklu riba wa tawalli yawmal zahf wa qadhaful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Jadi di dalam hadis ini hanya 7 yang disebutkan dosa-dosa besar tersebut. Namun Imam Az-Zahabi mengutip satu riwayat di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwasanya dosa-dosa besar itu mencapai 70 kategori. Namun ke-70 kategori ini mendekati yang 7 yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan Imam Az-Zahabi membenarkan apa yang dikemukakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini. Berikutnya jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala, ketika ada perbedaan, ada yang menyebutkan 7 saja dosa-dosa besar itu, ada yang menyebutkan 70 ya. Maka Imam Az-Zahabi mencoba menarik benang merah di antara 2 perbedaan ini. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasanya 7 dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu tidak membatasi dosa-dosa besar, karena akan banyak sekali kita menemukan dalil-dalil baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya kategorisasi dosa besar itu, ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ketika satu bentuk perbuatan haram dilakukan dan memiliki konsekuensi had atau konsekuensi pidana Islam, jinayah Islam, seperti membunuh, berzina, mencuri. Orang yang membunuh diqisas, orang yang berzina dirajam atau dijilid, orang yang mencuri dipotong tangan. Itu namanya hukuman had atau hukuman pidana Islam. Atau di dalam hadis atau di dalam Al-Quran itu disebutkan adanya ancaman di dalam kehidupan akhirat, baik itu dalam bentuk azab, kemurkaan Allah dan ancaman yang tegas, atau dalam bentuk laknat yang diberikan kepada para pelakunya. Maka ini semua masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Kalau kita mengalami kesulitan untuk menghitung dosa-dosa besar, ada 7. Kalau 7 lebih mudah menghitungnya kan 7. Kalau 70 kan susah menghitungnya, menghafalnya satu persatu, apalagi menghafalnya secara berurut ya. Setidaknya rumusan yang disebutkan pada paragraf ini itu dapat menjadi dasar kita untuk mengkategorikan ini dosa besar atau dosa kecil. Kalau ada hadnya, ada pidana Islamnya dalam kehidupan dunia, apakah dalam bentuk dicambuk atau dipotong tangan atau dibunuh gitu, atau dikisos misalnya ya, maka berarti dosa besar. Atau ada dalil yang menunjukkan ancaman dalam kehidupan akhirat, apakah diazab atau mendapat kemurkaan Allah atau mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya, maka ini masuk dalam kategori dosa besar. Berikutnya Imam Az-Zahabi ketika menutup muqaddimah dia mengatakan bahwasanya dari kesemua dosa-dosa besar itu, walaupun posisinya sama-sama dosa besar, tetapi memiliki derajat yang berbeda. Ada lapisan-lapisannya.
Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Makanya Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab ini mencoba menyusun dosa-dosa besar itu sebanyak 70-an dosa-dosa besar, karena ia sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Namun beliau mencoba untuk menyusun satu persatu sesuai dengan tingkat dosa besar tertinggi sampai kepada tingkat dosa besar yang terendah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa akbarul kabairi asyirku billahi ta'ala. Dosa besar yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tepatnya di dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak memberikan ampunan kepada perbuatan syirik atau menyekutukan dirinya, namun Allah memberikan ampunan kepada perbuatan dosa selain dosa syirik itu kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini menunjukkan bahwa dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Jadi bukan dosa besar di antara dosa kecil, tapi dosa paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Namun berikutnya Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa naw'an, bahwasanya dosa besar dalam bentuk kesyirikan itu ada dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, ayyaj'ala lillahi niddan wa ya'budu ma'ahu ghairahu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw najmin aw malakin aw malikin aw malakin aw ghairi dzalik. Yang pertama itu adalah kesyirikan dalam bentuk menjadikan bagi Allah itu ada sekutu dan mengibadahi bersamaan dengan mengibadahi Allah, ia juga mengibadahi selain daripada Allah SWT. Dia tidak menolak ketuhanan Allah, dia tidak menolak keagungan Allah SWT, namun di sisi lain dia juga masih menerima ada yang selain Allah SWT yang memiliki sifat ketuhanan. Apakah yang diibadahnya itu dalam bentuk hajar, batu, atau syajar, atau pohon, atau syams, atau matahari, atau qamar, atau bulan, atau nabiin, atau sosok seorang nabi, atau syaikhin, apalagi sosok seorang guru, atau najmin, atau sosok bintang, atau malak, atau malaikat, atau ghairi dzalik, atau selain daripada itu, yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang selain Allah? Kullu ma siwallah, segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengibadahi itu nggak bisa dilihat hanya dari sisi bentuk perbuatan saja, posisi badan misalnya atau posisi tubuh terhadap sesuatu, itu tidak bisa dianggap sebagai ibadah. Makanya di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Ghadiyah fi Aqidah Al-Najiyah disebutkan bahwasanya yang dikategorikan ibadah itu ketika seseorang melakukan ketundukan secara totalitas, dan ketundukan itu bersumber dari adanya sebuah keyakinan di dalam diri bahwa sesuatu yang diagungkan itu memiliki salah satu saja atau beberapa sifat ketuhanan. Misalnya kemandirian dalam memberikan manfaat atau kemandirian dalam memberikan mudarat. Menyembah batu, dia meyakini bahwa batu itu tanpa intervensi dari Tuhan, tanpa intervensi dari Allah SWT, tanpa izin dari Allah SWT, memiliki kekuatan. Apakah kekuatan yang dapat memberi manfaat, apakah dalam bentuk bantuan, maupun kekuatan dalam memberi mudarat, ancaman. Maka di saat itu seseorang itu sudah melakukan ibadah. Jadi ibadah itu kan sumbernya dua, rasa cinta dan juga rasa takut.
Rasa cinta itu karena ekspresi kekaguman kepada sesuatu yang diduga bahwa sesuatu itu menjadi asbab dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, apakah kekayaan, kekuatan, kesehatan, atau karena rasa takut. Dia mengagungkan sesuatu karena takut kebaikan yang ada pada dirinya akan dicabut, keselamatannya akan dilepaskan, atau mungkin kesehatannya akan ditarik menjadi sakit, atau marah bahaya justru akan ditimpakan kepada diri kalau dia tidak memberikan pengagungan kepada sesuatu itu. Nah, jadi baru dikategorikan seseorang itu mengibadahi sesuatu jika unsur itu terpenuhi. Unsur apa? Ada ketundukan secara totalitas, dan ketundukan itu didasari dengan adanya sebuah keyakinan bahwa sesuatu yang ditunduki itu memiliki sifat ketuhanan. Salah satu di antara contohnya adalah kemandirian dalam memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Wa hadha huwa syirkul akbar alladhi dzakarahu Allah azza wa jalla. Dan ini merupakan syirik akbar yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagaimana ayat yang telah saya baca tadi. Apa itu? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak memberikan keampunan kepada orang yang menyekutukan dirinya dengan sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Zalim terhadap apa ya? Zalim terhadap diri sendiri. Ya. Kenapa dianggap zalim terhadap diri sendiri? Bahwasanya kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdir kita, menghidupkan, mematikan, memelihara kita, menanggung rezeki kita. Tapi justru kita mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, sungguhlah haram atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Wal ayatu fi dzalika katsira. Dan ayat-ayat mengenai syirik akbar ini sangat banyak sekali. Maka Imam Adz-Dzahabi mengatakan faman asyraka billahi tsumma mata musyrikan fa huwa min ashabin nar qat'an. Siapa orang yang melakukan kesyirikan sebagaimana disebut ini ya, syirik akbar, kemudian dia mati dalam kondisi sebagai seorang musyrik, fa huwa min ashabin nar qat'an, maka secara pasti dia merupakan penduduk neraka. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fa huwa min ashabil jannah. Dan sebagaimana sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah mati dalam keadaan beriman, maka dia merupakan penduduk surga. Wa in udhiba binnar, walaupun mungkin sebelumnya dia disiksa dulu di dalam neraka. Ini juga mungkin sudah pernah saya sampaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Fathul Ghaib. Secara kesimpulan bahwasanya manusia itu kan dibagi dua kategori, orang mukmin, orang kafir. Orang kafir kekal di dalam neraka, tidak ada kompromi. Sedangkan orang mukmin itu terbagi-bagi. Orang mukmin dibagi dua, ada yang taat, ada yang maksiat. Yang taat masuk dalam surga, yang maksiat dibagi dua. Ada yang bertaubat, ada yang tidak bertaubat. Yang bertaubat masuk surga, yang tidak bertaubat dibagi dua lagi. Ada orang yang bermaksiat, dia tidak bertaubat, namun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan ampunan. Bisa saja dia mendapatkan ampunan karena berbagai macam bentuk keberkahan. Bisa saja karena keberkahan keimanannya, atau karena keberkahan ketaatannya dalam ibadah yang lain misalnya, atau karena keberkahan orang dalam memberikan syafaat kepada dirinya. Dan ada orang yang beriman, bermaksiat, tidak bertaubat, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dosa yang dia miliki sampai pada gilirannya akhir dari kehidupannya dalam surga. Karena apa? Ada keimanan di dalam dirinya. Intinya orang beriman itu masuk ke dalam surga. Ada yang langsung masuk ke dalam surga, ada yang harus singgah dulu ke dalam neraka. Namun orang musyrik ini, pelaku syirik akbar ini, dia akan masuk ke dalam neraka, tidak memiliki peluang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini secara pasti disepakati oleh para ulama. Wa fi sahih anna Rasulullah SAW dan di dalam sebuah hadis sahih di mana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak kalian aku sampaikan tentang dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? Salatan, Rasulullah menyebut pertanyaan ini sampai mengulangi 3 kali. Qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, benar ya Rasul, kami mau. Apa perbuatan dosa paling besar di antara dosa-dosa besar itu? Rasulullah SAW pun bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian, dan sebelumnya Rasulullah SAW bersandar, fajalasa, lalu Rasulullah SAW duduk, faqal, dan Rasulullah SAW bersabda, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah bahwasanya dosa yang paling besar di antara dosa-dosa berikutnya itu adalah ucapan dusta, saksi dusta. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Dan Rasulullah terus mengulang kalimat itu. Ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur, diulang-ulang Rasul. Sampai-sampai kami katakan semoga Rasulullah diam. Mudah-mudahan Rasulullah diam. Jadi gini posisinya itu ya, biar supaya kita bisa memahami kondisi kebatinan yang terjadi pada saat itu. Rasulullah SAW dalam kondisi sedang bersandar ini bilang sama para sahabat, mau nggak kalian kasih tahu ada dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? Ada dosa besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Itu diulang sama Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau kami ya Rasul, kasih tahu sama kami apa rupanya dosa yang paling besar di antara dosa-dosa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, syirik, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu Rasulullah SAW duduk. Ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa pembicaraan berikutnya itu serius. Kita kan kalau lagi ngobrol gitu kan, lagi ngobrol berdiri gitu kan, udah kita duduk aja dulu, biar lebih fokus ya. Lalu Rasulullah mengulang-ulang, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur, berkali-kali, berulang-ulang. Lalu para sahabat itu sampai mengatakan, laitahu sakata. Sampai kami berharap Rasulullah mudah-mudahan diam. Kenapa demikian? Kasihan melihat Nabi ngulang-ulang kalimat itu. Udah ya Rasulullah, paham ya kami, udah dengar kan? Kami bukan karakter orang yang pembangkang. Sekali aja kami cukup dengarlah. Kasihan kami Rasul itu saya mengulang-ulang hal itu. Artinya pengulangan itu menunjukkan adanya penekanan. Rasulullah SAW serius menyampaikan itu untuk kita berhati-hati melakukannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Lalu Rasulullah menyebutkannya. Yang pertama itu menempati posisi pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya, murtad, faqtuluhu, maka perangilah dia. Maka perangilah oleh kalian orang tersebut. Bunuhlah oleh kalian orang tersebut. Ini kategori yang pertama. Kesyirikan, syirik akbar. Orang yang melakukan syirik akbar jatuhnya pada kekafiran, masuk ke dalam neraka, tidak punya peluang untuk melihat pintu surga. Jangan kan masuk ke dalam surga, melihat pintunya bukan. Ya. Kategori yang pertama. Wa tsani, kategori yang kedua, minasyirki, dari kesyirikan itu adalah ar-riya'u bil a'mal. Riya di dalam beramal. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahadan. Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal saleh dan tidaklah ia menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya kepada sesuatu.
Ay la yura'i bi'amalihi ahadan. Maksud dari kalimat wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan, janganlah ia menyekutukan dengan beribadah kepada Tuhannya kepada sesuatu pun. Kalimat penyekutuan itu adalah la yura'i bi'amalihi ahadan, tidaklah dia berlaku riya terhadap amalnya kepada sesuatu pun. Jadi ayat itu menegaskan kategori syirik yang kedua yang disebut dengan ar-riya bil a'mal. Syirik riya dengan amal. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wasyirkal asghar." Jauhilah oleh kalian syirik asghar. Kalau tadi disebutkan kategori yang pertama adalah syirik akbar, kategori yang kedua ini adalah syirik asghar. Qalu, lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Wahai Rasul, apa itu syirik asghar? Qala, Rasulullah SAW bersabda, ar-riya, syirik asghar itu adalah ar-riya. Yaqulullahu ta'ala yauma yujazil ibadah bi'amalihim. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membalas hamba-hamba dengan amal-amal mereka, terhadap amal-amal mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhabu ilal ladzina kuntum tura'unahum bi'a'malikum fid dunya, fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'a." Pergilah kalian kepada sesuatu yang dulu ketika berada di dunia kalian beramal dengan menampakkan amal kalian itu kepadanya. Maka lihatlah oleh kalian apa yang kalian dapati di sisi mereka balasan. Kita hari ini kalau ada yang beramal, apakah sholatnya, puasanya, zakatnya, sodakohnya, kebaikan-kebaikannya ditunjukkan di hadapan orang, berharap untuk mendapatkan perhatian orang lain, sanjungan orang lain, pujian orang lain, kenangan yang terbenam dalam pikiran orang lain. Segala macam bentuk motivasi itu ketika kita melakukan kebaikan atau melakukan ibadah, maka di akhirat nanti Allah akan katakan ke kita, kau kemarin sholat berharap mendapatkan perhatian dari mertuamu, kau kemarin berzakat berharap mendapatkan perhatian dari orang banyak, kau kemarin itu bersedekah berharap mendapatkan perhatian dari masyarakat. Maka sekarang ini di hari kiamat ini silakan kau pergi, kau datangi satu-satu masyarakat itu, kau datangi satu-satu manusia yang menjadi motivasi amalmu itu, apa yang bisa kau dapatkan dari mereka? Padahal di hari itu Maliki Yaumiddin, bahwa pemilik hari pembalasan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi fa huwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari." Siapa orang yang beramal dengan sebuah amal dengan menyekutukan bersamaku pada amal tersebut dengan selain aku, fa huwa lilladzi asyraka, maka dia itu milik sesuatu yang dia menyekutukannya, dan aku wa ana minhu bari, dan aku berlepas diri dari dia. Kau ketika melakukan satu bentuk kebaikan, kau berharap untuk mendapatkan pujian dari orang, mendapatkan apresiasi dari orang. Sekarang kau itu jadi milik orang itu. Aku berlepas diri dari diri, nggak ada urusan. Itu tegas sekali itu. Waqala, dan Rasulullah SAW bersabda, "Man samma'a Allahu bihi, wa man raya Allahu bihi." Siapa yang berlaku sum'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sum'ah kepadanya, dan siapa yang berlaku riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan riya kepadanya. Baik, jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ada waktu habis. Bentar lagi ya. Baik, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sebenarnya argumentasi atau dalil-dalil yang dikemukakan di dalam kitab ini. Namun karena keterbatasan waktu, maka setidaknya sebelum ditutup pada pembahasan ini, ada beberapa riwayat lain di mana Rasulullah Muhammad SAW memberikan perumpamaan orang yang melakukan amalnya disebabkan riya dan sum'ah.
Apa kata Rasulullah SAW? Kamathalil ladzi yamla'u kaisahu hasan thumma yadkhulu suqa liyashtariya bihi fa idza fatahahu qaddama al-bai' iftadhaha fa idzan huwa hasan wa daraba bihi wajhahu. Jadi perumpamaan orang yang beramal itu dengan melakukan amalnya itu dengan perbuatan riya. Rasulullah menggambarkan seperti orang yang di dalam kantongnya itu ada batu-batu kerikil. Lalu dengan itu dia datang ke sebuah pasar dan dia ingin membeli sesuatu. Ketika dia berhadapan-hadapan dengan pedagang di pasar itu, dia katakan, aku mau beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Setelah itu dia buka kantongnya, dia tunjukkan. Lalu apa yang dilakukan oleh pedagang pasar? Orang pedagang pasar ambil batu itu kemudian ditopokkan kepalanya, atau dihempaskan ke muka. Artinya apa? Kau mau beli barang-barang ini dengan batu kerikil yang nggak punya harga gitu, kau ini gila dia. Jadi ketika kita di yaumul qiyamah itu digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, kita merasa pede dengan amal kita ketika berada di dunia. Kita rajin sholat di masjid Al-Ridho, begitu kan? Rajin sodako, jadi panitia zakat, panitia kurban, bagi-bagi segala macam tuh kan. Nah, ketika dia yaumul qiyamah kita merasa pede itu dengan amalan-amalan itu. Ya Allah, banyaknya amalku ini, selamat aku dari neraka, ini masuk dalam surga lagi. Kan itu kira-kira kan? Nah, begitu dihadapkan di hadapan Allah. Ini sampah ini yang mau kau kasih sama aku sebagai tiket kau masuk dalam surga, dicampakkan oleh depan muka kita. Inilah yang disebutkan juga di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang 3 orang pemuda yang mereka masing-masing ketika dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ketiga orang pemuda ini. Yang satu dikatakan, wahai hambaku, percaya enggak kau dengan nikmatku? Ya Allah, aku percaya. Sudah kau terima? Sudah. Kau gunakan untuk apa? Ya Allah, kau berikan aku umur yang panjang, kau berikan aku kecerdasan akal. Dengan kecerdasan akal itu aku belajar agama dan aku mengajarkannya kepada orang lain. Aku lakukan itu karena mengharapkan keridhaan Allah. Katakan bohong. Kau itu melakukan itu karena mengharapkan dapat sanjungan dari orang. Kau mengharapkan dengan itu kau dianggap sebagai seorang ulama, orang soleh, masuk dalam neraka. Ya, satu berjihad, ya Allah, aku sudah berjuang di jalanmu, berdarah-darah, mati di medan jihad, ya Allah. Aku lakukan itu karena keridhaan kepadamu. Bohong, kau lakukan itu karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, agar sekiranya kau dianggap sebagai seorang pemberani, masuk ke dalam neraka. Yang satu lagi, ya Allah, aku sudah habiskan hartaku untuk di jalan. Bohong semua itu. Kau lakukan itu karena ingin dikenang oleh orang lain bahwasanya kau adalah orang yang dermawan, masuk ke dalam neraka. Bayangkan, amal yang kelihatan secara fisik itu totalitas, tapi ternyata karena dasarnya bukan keikhlasan, itu yang disebut dengan ar-riya, atau yang disebut dengan asyirkul asghar. Asyirkul asghar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, pelaku dosa syirik asghar ini dia masuk ke dalam neraka namun tidak kekal di dalam neraka. Karena dia syiriknya syirik amal. Dia masuk ke dalam neraka namun dia tidak kekal di dalam neraka karena kesyirikannya itu tidak menggugurkan keimanannya. Lalu bagaimana kita bisa terselamatkan dari syirik asghar? Maka perlu mengikhlaskan ibadah kita. Apa kategori orang yang ikhlas di dalam beribadah itu? Di akhir pembahasan ini Imam Az-Zahabi menjelaskan wa su'ila ba'dul hukama rahimahullah. Sebahagian ahli hikmah pernah ditanya, manil mukhlis? Siapakah orang mukhlis itu? Al-mukhlis alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Kita punya keburukan, malu kita kalau orang lain tahu keburukan kita itu. Begitulah kita menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan. Namun sebahagian lagi menyebutkan bahwasanya ma ghayatul ikhlas, apa puncak keikhlasan itu? Puncak keikhlasan itu alla tuhibba mahmadatan nas. Kau tidak suka mendapatkan pujian dari orang. Biasanya orang kalau suka dapat pujian orang dengan kebaikan yang dia lakukan, semakin dipuji makin bagus amalnya,
Makin dipuji makin banyak amalnya. Kalau nggak dipuji, malas dia beramal. Kalau dihina, hilang amalnya. Nah, ini berarti dia tidak ikhlas. Makanya orang yang ikhlas itu kata Ali bin Abi Thalib sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, salah satu di antara kategorisasinya, ada orang nggak ada orang amalnya sama. Ada orang sholat sunnah, nggak ada orang tetap sholat sunnah. Ini kalau sholat di masjid, sholat sunnah. Kalau di rumah, enggak. Pertanyaan itu kan, ikhlas nggak nih kira-kira amalnya? Ya. Yang paling menarik apa yang dikemukakan oleh Qadhi'iyah. Apa kata Al-Fudail bin Qadhi'iyah bin Iyad? Al-Fudail bin Iyad. Apa kata beliau? Dia katakan tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia riya. Malaslah sholat di masjid, nanti pikir orang riya. Makin nggak ke masjid dia sholatnya, sholat di rumah. Alasannya karena takut riya, dia dapat orang. Justru saat itu dia sudah riya. Meninggalkan amal karena orang lain, maka di saat itu dia sudah riya. Wal amal li ajlin nas syirkun. Sedangkan beramal karena orang lain syirik. Jelas dia itu melakukan aktivitas amalnya itu bukan karena Allah, tapi karena selain Allah SWT, itu syirik. Wal ikhlas, sedangkan keikhlasan itu ayyu'afiyallahu minhuma. Keikhlasan itu adalah ketika seseorang itu terselamatkan dari dua hal ini. Dia tidak meninggalkan amal karena orang lain, dan dia juga tidak beramal karena orang lain. Mungkin demikian yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Ini adalah pembahasan dosa besar yang pertama adalah kesyirikan. Berhati-hatilah kita agar tidak terjerumus pada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pembahasan tentang syirik ini sangat panjang dan luas sekali. Setidaknya apa yang kita sampaikan dari sebahagian keterangan di dalam kitab Al-Kabair dan Juz' Imam Adz-Dzahabi ini menjadi dasar pertama kita untuk terhindar dari perbuatan syirik. Apakah syirik asghar? Apalagi syirik akbar.